Dan ini adalah tim daripada kelas muridan SMY dan beberapa dari mereka yang telah mengikuti kelas ini dan akan mengambil bagian dalam komitmen murid Yesus pada pagi ini nanti. Dan saya mau sampaikan message ini khususnya untuk setiap kita. Oleh karena murid Yesus adalah diri kita yang telah percaya dan terima Yesus menjadi Tuhan dan penjelamat kita secara pribadi. Saya membawakan tema firman Tuhan pagi ini, yaitu komitmen murid Yesus. Dan sebenarnya sudah beberapa kali saya sampaikan firman Tuhan ini, teks yang sama dan poin-poin yang sama. Tetapi ini perlu untuk saya sampaikan dan ini ada perkara yang perlu kita dengar berulang-ulang. Dan perlu diingatkan berulang-ulang. Di KKR waktu SMY yang ke-19 ini juga saya sampaikan message yang sama. Dan mengingatkan kembali tentang hal ini. Oleh karena pentingnya untuk kita terus-menerus mengalami atau belajar dan menikmati kebenaran dari firman Tuhan ini. Mari kita baca di Injil Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-34. Markus pasal yang ke-8 ayat 34. Saya baca demikian firman Tuhan. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ini adalah suatu yang Yesus sampaikan kepada para muridnya dan para pengikut Yesus yang selalu yang berminat maupun yang memang tertarik dengan pengajaran Yesus atau yang telah melihat mujizat-mujizat yang Yesus lakukan, lalu mereka mengikuti Yesus. Dan pada waktu itu memang ada satu budaya atau satu yang sudah menjadi kebiasaan di mana orang-orang Israel secara khususnya, mereka ada orang yang mereka ikuti sebagai rabai atau sebagai guru, dan mereka akan belajar dari para rabai ini atau kepada para guru ini. Dan di dalam hal ini ramai yang menjadi pengikut Yesus pada waktu ini. Dan Yesus beritahukan suatu perkara yang sangat penting kepada mereka tentang apa yang seharusnya mereka sebagai pengikut atau sebagai murid lakukan. Dan ini saya namakan sebagai suatu komitmen kita sebagai murid. Tetapi juga merupakan suatu cabaran bagi kita sebagai murid. Menjadi orang beragama Kristen, kalau hanya setekat beragama Kristen. Kalau kita melihat statistik di seluruh dunia, penganut agama manakah yang paling ramai di dunia, maka masih yang mengatasi itu adalah masih Kristen. Termasuklah dari golongan Roman Catholic atau Protestan atau dari Ortodoks atau dari manapun, asal dia adalah Kristen. Kristen masih yang terbanyak, teramai di dunia. Namun bukan semua yang beragama Kristen adalah sungguh-sungguh murid Yesus. Kalau kita pergi di mana-mana, bahkan ini juga menjadi kebimbangan. Kalau seandainya di gereja kita sendiri dan ramai yang memang lahir dalam keluarga Kristen, mungkin datang ke gereja, tapi belum tentu dia adalah murid yang Yesus maksudkan seperti yang dia inginkan. Yang Yesus mau bentuk dan yang Yesus cabar untuk menjadi pengikutnya itu. Oleh itu menjadi orang beragama Kristen itu bukan susah, bukan sukar. Tetapi menjadi murid Yesus menuntut komitmen sejati. Dan inilah sebenarnya yang Tuhan katakan, kalau kamu mau menjadi pengikut aku, setiap orang yang mau ikut aku, Yesus katakan dia ada komitmen. Dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku, kata Yesus. Dan ini yang kita mau pelajari. Apakah komitmen yang Yesus tuntut untuk kita sebagai muridnya? Nah, kita lihat yang pertama. Suatu yang jelas Yesus katakan, dia katakan
menyangkal diri. Pertama yang Yesus mau bagi setiap muridnya adalah menyangkal diri. Seperti yang Yesus katakan, kalau kita perhatikan ayat ini, setiap orang yang mau mengikut aku, kata Yesus, ia harus menyangkal dirinya. Halangan terbesar antara halangan utama atau pertama untuk kita mengikut Yesus adalah kita masih mempertahankan diri kita, yaitu ego kita. Kita masih tidak dapat meninggalkan keakuan kita ataupun kehidupan lama kita. Itu sebabnya Yesus memberikan satu perintah yang merupakan syarat untuk menjadi pengikutnya, yaitu menyangkal diri. Nah, apa menyangkal diri itu? Menyangkal diri yaitu Yesus yang hidup di dalam kita. Bukan kita lagi yang hidup. Seperti yang dikatakan dalam Galatia pasal yang kedua ayat 19 kalau kita baca sampai ayat yang ke-20. Rasul Paulus sendiri berikan kesaksian seperti ini. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Menyangkal diri maksudnya semua tentang diri kita. Keinginan-keinginan daging kita. Kehidupan kita yang berdosa ini. Semua tabiat-tabiat dosa dalam diri kita. Kita mesti matikan. Kita mesti tinggalkan. Kita mesti tanggalkan. Dan membiarkan Kristus sekarang yang hidup. Kristus sekarang yang berkuasa atas hidup kita. Inilah yang Yesus inginkan, di mana dia katakan menyangkal diri. Di mana bukan aku lagi yang hidup, tetapi Yesus sekarang yang hidup. Nah, bagi semua peserta SMY yang baru saja menyelesaikan kelas pemuridan kita beberapa minggu yang lepas. Cabaran dalam perjalanan rohani kita sebagai murid Yesus dan kepada setiap kita adalah ini. Manusia lama itu dia tidak akan berhenti untuk terus-menerus coba untuk hidup balik di dalam diri kita. Melalui sikap-sikap atau perbuatan-perbuatan dosa dari pikiran, perasaan, perkataan-perkataan kita atau perbuatan-perbuatan kita, manusia lama itu akan terus-menerus mau mempengaruhi. Manusia lama itu akan terus-menerus mau memancing untuk dia mau hidup balik di dalam diri kita. Dan jangan pikir dengan kita sudah mengikuti kelas muridan atau selalu di gereja dan kita ada di sini pada hari ini, keluar dari tempat ini, manusia lama itu tidak akan menyerang balik. Dia akan selalu berdampingan sebenarnya dengan diri kita. Cuma apa yang kita lakukan adalah ini, menyangkal diri. Itu yang Yesus katakan. Yaitu jangan biarkan manusia lama itu menguasai kita lagi. Bahkan jangan bagi layanan kepada manusia lama itu lagi. Harus dengan tegas untuk mematikan manusia lama. Ketika dia muncul kembali, terus lawan dia dengan menukarnya dengan sifat-sifat manusia baru. Kalau ada kemarahan yang muncul, yang dapat melawan kemarahan itu adalah kasih yang daripada Tuhan. Kalau seandainya ada pikiran yang najis yang masuk, yang coba menyerang, yang dapat melawan itu adalah ditolak dengan pikiran yang memuliakan Tuhan, yang meninggikan nama Tuhan. Demikianlah yang dikatakan oleh Yesus ini, menyangkal diri, jangan lagi layan semua sifat-sifat manusia lama di dalam diri kita. Karena kalau tidak, saudara, kita akan berada di dalam tuduhan iblis setiap hari. Karena iblis adalah penuduh, yang menuduh, yang mendakwah kita. Dikatakan firman Tuhan, siang dan malam kita didakwah. Siang dan malam kita ini diintimidasi. Dan Tuhan mau supaya kita menang dalam hal itu. Kuncinya apa yang saya katakan adalah sangkal diri. Maksudnya matikan diri kita yang lama itu. Dan biarkan hidup yang baru yang menguasai kita. Kita tidak dapat menjadi murid Yesus
jika kita masih menjadi Tuhan atas diri kita sendiri. Itu sebabnya sangat penting Kristus yang hidup, bukan aku lagi yang hidup. Bukan kita lagi yang menjadi penguasa dalam diri kita, tapi Kristus yang menjadi penguasa. Roh Kudus yang menuntun hidup kita. Firman Tuhan yang menjadi panduan dalam hidup kita. Lalu yang kedua, untuk komitmen kita sebagai murid Yesus adalah memikul salib. Ini yang Yesus katakan. Setiap orang yang mau ikut aku, ya harus memikul salibnya, kata Tuhan Yesus. Memikul salib, ini makna dari memikul salib. Siap menerima dan menghadapi tantangan terhadap iman dan komitmen kita kepada Kristus. Kita siap untuk ini. Siap untuk menerima dan menghadapi tantangan terhadap iman dan komitmen kita kepada Kristus. Kita akan berhadapan dengan tantangan. Setelah kita percaya dan terima Yesus menjadi Tuhan dan Penjelamat. 2 minggu yang lepas, berapa orang telah dibaptis. Dan waktu pembaptisan itu ada janji, ada komitmen. Antara pertanyaan yang ditanya adalah, adakah engkau telah percaya dan terima Yesus menjadi Tuhan dan Penjelamatmu secara pribadi? Dan diakui ya. Bertaubat dari semua dosa, ya. Dan berjanji ikut Yesus sampai selama-lamanya, ya. Berarti baptisan itu, ya bukan hanya menjadi satu dalam penyaliban, kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus. Tetapi ia adalah satu komitmen iman kepada Yesus sampai akhir. Di mana apapun sebenarnya yang terjadi, apapun keadaannya, kita tidak akan lepaskan iman kita kepada Kristus. Meskipun satu waktu nanti, kalau saudara berhadapan dengan orang yang tidak seiman dan mulai mempersoalkan iman kita, pertanyaan-pertanyaan mereka barangkali saudara tidak dapat jawab. Jangan sekali-kali lepaskan Kristus yang adalah Tuhan dan Penyelamat kita secara pribadi. Karena kita diselamatkan karena iman kita kepada Kristus. Bukan semata-mata karena pengetahuan kita tentang siapa Yesus. Tapi karena kita telah memilih untuk beriman secara pribadi kepada Kristus. Tapi bukan hanya tentang iman kita, tapi komitmen kita kepada Tuhan. Pikul salib ini juga adalah kita bukan hanya tentang iman. Contohnya seperti ini. Beriman, tetap percaya Yesus dalam apapun keadaan, apapun situasi. Tetapi mau menyendiri, tidak mau bersekutu dengan orang yang sesama seiman. Ini bukan satu komitmen yang benar. Ini bukan buah iman. Walaupun kita berkata, saya tetap percaya Yesus. Saudara tidak mau beribadah, saudara tidak mau bersekutu dengan sesama seiman. Itu bukan iman yang murni. Dan iman yang murni itu juga bukan hanya saya percaya Tuhan, saya percaya Yesus. Oleh karena setan pun percaya. Dia lebih kenal siapa Yesus. Yang akan sangat membezakan diri kita yang beriman kepada Kristus, percaya kepada Kristus dengan setan adalah kita bukan hanya berkata, Yesus engkau adalah Tuhan, engkau adalah penyelamat. Tapi kita ada komitmen untuk melayani dia. Jangan pisahkan iman kita ini dari komitmen kita untuk melayani dia. Salah satu pelayanan yang sangat penting yang Tuhan tuntut dari kita sebenarnya adalah jadikan semua bangsa murid. Saya mendorong jemaat Tuhan, SAB Serdang, semua kita yang ada di sini, supaya mulai tetapkan di dalam hatimu mulai pagi ini. Untuk di dalam dirimu secara pribadi, letakkan satu sasaran sebelum berakhir tahun ini. Bawa satu jiwa kepada Yesus. Karena jangan kita hanya melihat pelayanan itu, hanya pelayanan yang kita lakukan di gereja. Mulai alihkan fokus pelayanan kita itu kepada menangkan jiwa. Saya dapat membayangkan seperti ini. Saya beri contoh, minta maaf Ezra. Saya ambil nama kamu kali ini. Contohnya Ezra. Mungkin dia kelihatan
tidak menonjol di depan, bukan tidak terlibat dalam musik, dan kelihatan tidak ada pelayanan. Tapi contohnya seperti ini. Dan saya harap ini buatan untuk kamu nanti Ezra. Ada rekan-rekan dia yang dekat dengan dia. Yang saya sendiri tidak boleh mendekat dengan mereka. Semua pelayan-pelayan musik di sini tidak dapat mendekat dengan mereka. Tapi dengan dia dapat mendekat. Dan dia hanya ceritakan seperti ini kepada dia. Kalau seandainya saya mati hari ini. Kalau saya tanpa Kristus, hidup saya akan berakhir di kekekalan di neraka. Tapi saya bersyukur oleh karena saya telah percaya Yesus. Walaupun hidup saya seperti ini, tapi Yesus ada dalam saya. Dan saya yakin saya akan bersama dengan Kristus selama-lamanya di sorga. Saya harap bro kau pun pertimbangkan hal ini. Kalau kau mati hari ini bagaimana hidupmu? Mungkin hanya dengan kata-kata itu. Rekannya itu mulai pikirkan tentang dengan lebih serius tentang hidupnya. Dan pada minggu berikutnya dia katakan, Ezra, bolehkah saya ikut kau ke gereja? Saya rindu kita anak-anak Tuhan. Memikul salib itu kita mulai lihat. Panggilan Tuhan bagi kita. Pikul salib ini adalah untuk bawa jiwa. Bukan semata-mata, ya saya sudah beriman, saya sudah diselamatkan. Saya melayani, bukan setekat kita melayani. Itu sudah sangat baik dan memang sangat perlu untuk kita melakukan semuanya itu. Tapi mari kita mulai ambil fokus hal ini. Setiap jemaat Tuhan mulai layani sekurang-kurangnya 1 jiwa untuk Tuhan. Bawa 1 jiwa lagi untuk Tuhan. Kalau dalam tahun ini, kalau sekiranya kita mulai mencatatkan atau menyenaraikan, dan saya harap di tahun-tahun akan datang, kita akan lebih perincikan hal ini dalam pelayanan kita di SAB Glow Serdang. Minggu depan kita ada mesyuarat agung dan akan ada pemilihan, pembubaran dan pemilihan kepimpinan yang baru. Dan tentunya akan ada arah atau fokus-fokus yang lebih khusus yang kita akan khususkan ke depan. Ke depan ini apa yang saya ingin dan saya rindukan dan saya tahu ini dari Tuhan. Untuk setiap kita adalah jiwa-jiwa akan bertambah. Tapi dia bukan peralihan dari satu gereja berpindah ke gereja kita di sini. Tapi benar-benar jiwa baru yang dimenangkan oleh jemaat Tuhan sendiri. Dan memerlukan satu komitmen. Itu sebabnya Yesus berkata, pikul salib. Biarlah ini seperti salib yang kita pikul. Komitmen yang kita pikul. Yaitu kita siap untuk menerima dan menghadapi tantangan iman. Tantangan iman ini adalah tantangan-tantangan yang akan melemahkan, menjatuhkan. Tapi juga bukan hanya terhadap tantangan iman, tetapi siap untuk menerima dan menghadapi tantangan komitmen kita kepada Kristus. Komitmen kita dalam iman, komitmen kita di dalam pelayanan, komitmen kita termasuklah dalam hal keuangan, komitmen kita untuk menangkan jiwa. Ingat perintah agung Kristus kepada kita, muridnya, pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Dalam SMY tahun depan nanti, saya harap semua peserta yang mengikuti kali ini, bawa seorangnya 1 jiwa yang lain untuk dimuridkan. Memerlukan kerelaan untuk menempuh semua cabaran hidup untuk kita mengikut Yesus. Ini perlukan kerelaan. Pikul salib ini dia bukan seolah-olah ya seperti sesuatu yang kita terpaksa. Pikul salib ini harus dengan rela. Kita rela untuk memikul salib.
Waktu Yesus memikul salibnya sendiri menuju ke bukit Golgota. Sebelumnya Yesus sudah dicambuk, badannya luka-luka dengan begitu teruk sekali. Banyak darah yang telah keluar dari tubuh Kristus. Dia sebenarnya dalam keadaan secara jasmani cukup lemah. Tapi ini suatu yang sangat luar biasa. Ada penyelidik yang membuat penyelidikan. Bagaimana Yesus masih dapat mengangkat salibnya untuk beberapa meter perjalanan. Dengan berat salib yang memang cukup berat. Dalam keadaan tubuh yang sudah terluka berat. Luka-luka parah. Dan banyak urat-urat penting dalam tubuh Yesus yang cedera atau putus akibat dari cambukan. Tapi Yesus masih dapat mengangkat salib itu. Ini bukan hanya karena physical Kristus. Tapi ini adalah karena kasih. Yang membuat dia boleh pikul salib itu adalah karena dia melihat setiap kita, saudara dan saya, dengan kasih. Yang akhirnya Yesus digantikan dengan seorang yang mengangkat salib itu. Yang dinamakan Simon dari Kirene itu. Dan Simon ini, dia tidak ada kena mengena pun dengan ini. Dia baru saja dari luar kota, dari luar bandar, masuk di situ. Dan kebetulan kerumunan ramai orang. Dia heran apa yang terjadi. Dia lihat apa yang terjadi. Tiba-tiba dia kena tangkap oleh tentara dari Romawi. Dan dipaksa untuk pikul salib Yesus sampai di bukit Golgota. Saya rasa Simon yang sedang pikul salib Yesus ini. Dalam keadaan di mana dia katakan, saya menyesal kenapa saya pergi lihat apa yang sedang berlaku di kerumunan orang. Kalau saya tidak pergi menyibuk dengan keadaan itu, mungkin saya tidak akan sengsara pikul salib ini. Itu cukup berat sekali. Tetapi kalau kita lihat selepas itu, nama anak-anaknya dicatatkan dalam Alkitab. Salah seorangnya adalah Rufus. Yang sebenarnya Simon mengalami transformasi dalam hidupnya. Ketika akhirnya dia mengerti. Salib yang dia pikul itu adalah salib penyelamat. Salib Mesias. Dan untuk seumur hidupnya, saya percaya akhirnya dia berkata, saya bersyukur karena saya adalah bagian dari langkah Yesus menggenapi semua nubuatan untuk penebusan umat manusia. Yesus mati di atas kayu salib. Sehingga message ini sampai kepada keluarganya sendiri. Dan anak-anaknya merupakan pemimpin-pemimpin gereja awal. Alexander dan Rufus itu dikatakan anak kepada Simon orang Kirene itu. Dan Tuhan mau supaya kita memikul salib ini. Cabaran iman dan juga tanggung jawab kita, komitmen kita di dalam melayani Tuhan. Khususnya memenangkan jiwa-jiwa untuk Kristus. Yang ketiga dan yang terakhir saya mau sampaikan. Komitmen murid Yesus adalah mengikut Yesus. Seperti yang Yesus katakan, setiap orang yang mau ikut aku, ya harus menyangkal dirinya, itu yang pertama. Memikul salibnya dan mengikut aku, kata Yesus. Kata mengikut Yesus ini berarti ini. Setia mentaati Kristus dalam apapun keadaan. Dan apapun risikonya sampai akhir hidup kita di dunia ini. Ini yang Tuhan inginkan. Kita setia mentaati Kristus dalam apapun keadaan. Dan apapun risikonya sampai akhir hidup kita di dunia ini. Mengikut Yesus. Ini menuntut satu kesetiaan. Kita tidak akan tinggalkan dia. Sampai akhir hidup kita di dunia ini. Pada minggu yang lepas, untuk pertama kalinya saya mendengar kesaksian dari Pastor Jamudi sendiri. Dia beberapa malam di rumah kami. Dan dia berikan satu kesaksian tentang ibu dia yang sudah dipanggil Tuhan tahun yang lepas
secara mengejut oleh karena terkena serangan stroke. Dan dia katakan begini, ibu dia seorang buta huruf, tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis. Pastor Jamudi juga sampai umur dia 17 tahun, sebenarnya dia juga tidak pandai membaca, tidak pandai menulis. Dia hanya darjah 3 atau tahun 3, itu pun tidak selesai tahun 3. Berarti dia belum menguasai penulisan dan membaca. Dia tidak menguasai itu. Dan kebanyakan masa hidup dia adalah masuk hutan, memburu bersama dengan bapak tiri dia. Waktu dia baru usia merangkak, bapak kandung dia meninggal dunia. Mereka ada 3 orang adik-beradik untuk satu bapak. 2 orang kakak dan dia anak lelaki. Jadi dalam keluarga dia itu, dia adalah anak lelaki tertua. Dan dia sekarang ini dari semua adik-beradik dia, kedua kakak dan semua adik-beradik tiri dia, dia adalah abang kepada mereka. Dan dia menjadi ketua keluarga kepada mereka. Dan dia ceritakan begini, itu yang sangat menyentuh hati saya. Meskipun ibu dia seorang yang tidak pandai membaca, tidak pandai menulis, tapi dia setia kepada Kristus. Dan suami dia yang adalah bapak tiri Pastor Jamudi ini, seorang yang tidak ke gereja, kuat minum minuman keras, dan dari pengaruh kebiasaan buruk itu dia menjadi seorang yang panas baran. Cara mendidik itu adalah cara mendidik yang kasar, dan selalu mereka ini secara fisikal seperti didera. Dan sudah menjadi kebiasaan kalau sekiranya orang lain, saudara-saudara yang lain yang buat salah pun dia katakan, karena saya lelaki paling tua, dia katakan saya yang menjadi sasaran. Dan sehingga ada satu waktu dalam beberapa kali yang saya pikir saya akan mati, dia katakan. Tapi dia ceritakan begini, meskipun keadaan keluarga, khususnya bapak tiri dia seperti ini, ibu dia melihara satu kesetiaan, yaitu ibu dia setia berdoa. Dan pelayanan dia di gereja adalah dia pendoa syafaat dan dia pembersih gereja. Setia membersih gereja. Itulah pelayanan-pelayanan yang dia lakukan sampai akhir hidup dia. Dan dia katakan begini, saya masih ingat dari sejak saya masih kecil, dia katakan, setiap jam 4 sampai jam 5 sekitar itu, ibu dia bangun dan dia berdoa. Dia sebut semua nama anak-anak dia. Dan ibu saya bukan hanya berdoa dengan bahasa akal budi, tetapi dia berdoa dalam bahasa roh. Dan waktu ibu saya berdoa, bapak tiri saya itu kalau dia rasa terganggu, dia terus akan keluar dari rumah, atau dia terus pergi kerja, pergi tori getah, karena tidak tahan kalau ibu dia sudah mulai berdoa. Tapi ibu dia setia, dan itu dia setia lakukan sampai akhir hidup dia. Dan sampai satu waktu Pastor Jamudi tiba-tiba merasakan ada panggilan untuk pergi sekolah Alkitab. Lalu dia pergi di MTS Melangkap, Kota Blud. Di sana waktu itu masih gerakan penginjilan pada waktu itu. Dan dia ceritakan, sebenarnya 1 tahun lamanya, kalau ikut subjek pelajaran-pelajaran itu, dia hanya duduk untuk mendengar. Bukan untuk dapat kredit, tetapi hanya audit. Yang maksudnya hanya mendengar. Dan kalau ikut peperiksaan memang tidak dapat karena dia belum mampu membaca menulis dengan baik. Dalam tempo 1 tahun lamanya itu, pelajaran dia adalah membaca, menulis, membaca. Dan dia sangat bersyukur oleh karena ada seorang guru mereka ini, ada beberapa mereka sebenarnya yang dalam keadaan yang sama, masuk ke sekolah Alkitab itu dengan pelajaran rendah, tidak pandai membaca, tidak pandai menulis, tapi ada seorang guru perempuan
yang setia mengajar mereka. Dengan penuh kesabaran mengajar. Bayangkan ini seperti sekolah dewasa. Tapi mereka terus menerus belajar. Yang sampai akhirnya dia dapat membaca, dia dapat menulis. Dan akhirnya dia dapat menyelesaikan pendidikan dia di peringkat sijil. Kemudian peringkat diploma teologi. Dan kita bersyukur. Kita SAB Gloserdang adalah salah satu bagian dalam rencana Tuhan bagi hidup Pastor Jamudi itu. Yang sekarang Tuhan pakai dia untuk melayani yang hampir 100%, saya boleh katakan 100% jemaat yang dia layani adalah pelajar-pelajar university yang dilayani oleh seorang bekas buta huruf ini. Apa yang saya mau sampaikan di sini? Di sebalik daripada ini, ada satu individu, ada seorang individu yang setia ikut Yesus. Ibu dia kalau buka Alkitab, dia tidak dapat membaca. Tapi dia setia mendengar. Setiap kali dia dengar firman, dia akan simpan itu. Dan apa yang dia lebih banyak bangunkan adalah, dia bangun keintiman dia dengan Tuhan. Dia tidak bersungut-sungut dengan keadaan suami dia seperti itu. Dia terus-menerus berdoa. Dan sampai hari ini, pas Jamudi katakan, saya belum berputus asa untuk terus doakan Bapak tiri saya supaya dia mengalami pertobatan. Disitulah ujian kesetiaan. Bila Yesus katakan, barang siapa yang mengikut aku, ya harus menyangkal dirinya. Kristus yang hidup, bukan aku lagi. Pikul salib, apapun cabaran. Baik cabaran iman, komitmen kita dalam melayani Tuhan. Dan ikut aku kata Yesus. Setia mengikut Yesus. Sampai akhir hidup kita. Mengikut Yesus jangan ditentukan oleh situasi. Tetapi oleh kasih dan kesetiaan kita kepadanya, kepada Kristus. Nah, mengingatkan sekali lagi dan juga untuk jemaat Tuhan yang belum mengikuti kelas pemuridan ini. Kelas pemuridan SMY ini adalah salah satu teras pelayanan kita dalam gereja. SAB Gloserdang. Yang masih berkesempatan untuk mengikutinya, ambil kesempatan. Oleh karena pemuridan ini, sebenarnya begini. Pemuridan ini bukan semata-mata untuk saudara hanya dengar, untuk ketahui. Tapi pemuridan menjadi murid Yesus memerlukan engkau sendiri yang mengalaminya. Kalau mendengar mungkin kesaksian atau melihat bagaimana orang lain. Jangan lihat hanya kepada mereka. Alami secara pribadi. Dan itu sebabnya dari awal kami melayani di SAB Gloserdang. Tahun 2008. Sekitar bulan Juli tahun 2008. Kita sudah mulakan komitmen untuk pemuridan. Diawali dengan kita menggunakan pelajaran SPK, saya pengikut Kristus. Dan itu sebanyak 10 angkatan kita telah laksanakan. Sebelum kita beralih kepada SMA ini, saya murid Yesus. Dan tahun hadapan kita akan masuk angkatan yang ke-20. Berarti dalam tempo sekitar 17 tahun nanti, pada tahun depan. Kita sudah ada 30 angkatan kelas muridan SMA. Bila saya imbas balik, lihat kembali dalam 30 ini, saya sudah melihat ramai anak-anak Tuhan yang hidup mereka diubahkan. Ada yang memang jatuh, tetapi kita tidak heran. Sama seperti ada Yudas. Tapi saya berdoa supaya tidak akan ada Yudas-Yudas yang muncul. Tapi akan ada seperti Petrus yang setia sampai akhir. Dan ini yang kita telah pelajari, mengimbas kembali. Supaya jangan hanya berhenti, saya pernah ikut kelas pemuridan. Saya ingin menggalakkan jemaat Tuhan, supaya refresh kembali. Yang pernah ikut, jangan lagi hanya pernah ikut. Tetapi saudara ambil tanggung jawab, untuk terus-menerus bertumbuh bersama-sama.
Kita ada pelajaran tentang keselamatan, jaminan keselamatan, baptisan, manusia baru, kuasa pengampunan, kuasa pemulihan, kuasa Roh Kudus, disiplin rohani, keuangan yang benar, hubungan yang benar, dan juga gereja lokal. Dan ini saya percaya suatu yang menolong untuk kita memiliki asas di dalam iman kita, dalam pelayanan kita, tapi juga yang akan menuntun kita untuk kita terus-menerus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan di dalam pemuridan ini 3 nilai utama yang ditekankan, yaitu percaya, taat, dan setia. Percaya yaitu apa yang kita percaya dari firman. Taat yaitu apa yang kita taati dari firman Tuhan. Dan setia adalah kesetiaan kita kepada Tuhan, adalah ujian sebenar kita sebagai murid Yesus. Saya akhiri dengan ini. Menjadi murid Yesus memerlukan komitmen untuk kita menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus setiap hari. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi ini. Biarlah